Bab 1467, Kamu terlalu lemah. Mereka tidak tahu seberapa kuat energi pedang Sander Ye, tetapi mereka pikir itu sangat keren, benar-benar luar biasa keren. Kultivator pedang. Saat ini di alam semesta Guanxuan, status para kultivator pedang masih sangat tinggi, dan mereka menjadi objek kekaguman banyak anak muda. Jika seorang pria adalah kultivator pedang, ia mempunyai hak prioritas untuk memilih pasangan di Akademi Guanxuan. Namun, sebagian besar kultivator pedang memiliki temperamen dingin dan suka menyendiri. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang tertarik pada wanita. Ketika para kultivator pedang di lapangan melihat keterampilan pedang Sander Ye, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Zanuke sakit kepala. Apakah dekan ini datang ke sini untuk pamer? Tentu saja, dia tidak berani ceroboh sama sekali, karena energi pedang ini benar-benar mengerikan, terutama karena Sander Ye juga menggunakan kekuatan garis keturunan iblis gila, dan setiap pedang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Hal ini juga mengejutkannya. Bagaimana orang ini bisa berkembang secepat itu? Tahukah kamu? Terakhir kali mereka bertemu, orang ini tidak dapat mengalahkannya. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, Zanuke menyerang maju dengan ganas sambil memegang tombak di tangannya. Dengan dorongan itu, ribuan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Pada saat yang sama, domain misterius menyelimuti lapangan tersebut. Di bawah tekanan kekuatan domain ini, ranah Sander Ye mulai ditekan, tetapi dalam sekejap, energi pedang Sander Ye menembus kekuatan itu. Bang! Di ruang dan waktu yang misterius, ruang dan waktu tempat Sander Ye dan Zanuke berada tiba-tiba meledak. Kedua kekuatan meledak pada saat yang sama. Area itu tiba-tiba menjadi seterang kembang api, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya serta energi pedang berwarna darah terus memercik di sekitarnya. Di bawah tatapan semua orang, Zanuke dipaksa mundur dengan keras oleh pedang, dan dia mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang-pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya, berdesakan rapat dan mengelilinginya. Zanuke tidak menyerang lagi karena baju besi emas di tubuhnya telah rusak. Ini karena Sander Ye menunjukkan belas kasihan, jika tidak, energi pedang itu akan cukup untuk membunuhnya. Zanuke sangat terkejut, karena kecepatan peningkatan kekuatan Sander Ye sungguh sangat mengerikan. Di kejauhan, Sander Ye melambaikan tangan kanannya pelan-pelan, dan dalam sekejap, semua pedang ki lenyap tanpa jejak, dia dan Zanuke muncul lagi di arena persilatan. Pada saat ini, para siswa di lapangan tiba-tiba bersorak. Suaranya bagaikan guntur. Sander Ye menatap para siswa yang bersorak-sorai dan berkata sambil tersenyum, "Rapat ditunda." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tidak tahu bahwa pertarungannya dengan Zanuke telah direkam oleh Akademi menggunakan perekam awan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi berita pertempuran ini untuk menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta Guanxuan. Setiap dunia mengagumi yang kuat, dan alam semesta Guanxuan tidak terkecuali setelah melihat kekuatan mengerikan Sander Ye, orang-orang di seluruh alam semesta Guanxuan semakin mengaguminya. Dan kekuatan imannya berubah lagi. Di jalan, Sander Ye yang sedang berbelanja dengan Jina Die tiba-tiba berhenti. Dia membentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas kekuatan iman muncul di telapak tangannya. Itu adalah sinar putih kekuatan iman, tetapi pada saat ini, perlahan-lahan menjadi transparan. Sander Ye sedikit terkejut. Jina Die berkata, "Seharusnya karena pertarungan tadi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Seharusnya begitu." Sambil berbicara, dia menatap sinar kekuatan iman di tangannya dan tertawa. Lah tidak menyangka bahwa sebuah pertunjukan pentas dapat mendatangkan keuntungan sebesar itu. Faktanya, kekuatan imannya telah mencapai titik jenuh. Jika ia ingin menjadi lebih kuat,
ia hanya dapat membangun kekuatannya secara perlahan seiring berjalannya waktu. Namun kali ini, dia tidak menyangka bahwa kekuatan imannya benar-benar akan meningkat pesat. Jika kekuatan iman melangkah lebih jauh, itu akan sangat mengerikan. Dia agak menantikannya. Jinadi bertanya, bagaimana situasi di luar? Selama kurun waktu ini, dia telah berurusan dengan urusan akademi dan pada dasarnya tidak memperhatikan dunia luar. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu mengurus dunia luar. Justru karena itulah dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Sander Ye menyingkirkan kekuatan keyakinannya dan berkata, "Sudahlah." Jinadi berbalik menatap Sander Ye, yang tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak bisa mengendalikannya." Jinadi berkata, "Aku berencana untuk membawa kabinet sementara ke kota-kota besar untuk kunjungan pribadi. Duduk di kabinet setiap hari, banyak hal hanya dapat dilaporkan, dan kita tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri ini masih belum cukup. Kita harus turun ke masyarakat untuk melihat dan mendengarkan." Sander Ye mengangguk. "Itu ide yang bagus. Besok aku berencana untuk membawa 10.000 siswa dari akademi untuk mengunjungi kerajaan Brahma. Biarkan mereka melihat dunia luar dan tahu seberapa tinggi langit." Jinadi berkata, "Oke." Hari berikutnya, Sander Ye meninggalkan menara kecil itu bersama 10.000 siswa yang dipilihnya sendiri. Dia menemui Suru, dan tentu saja dia membutuhkan bantuan Suru dalam masalah ini. Suanru tidak menolak. Dia berkata, "Jika kalian ingin bertukar pikiran, tempat terbaik adalah Akademi Kekaisaran. Ini adalah akademi terbaik di kerajaan Brahma. Selain itu, akademi ini terletak di ibu kota kekaisaran. Semua siswa di sana adalah orang-orang paling berbakat di kerajaan Brahma." Sander Ye berkata, "Itu bagus." Suru berkata, "Aku akan memberi tahu mereka." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Maaf merepotkan." Suru menggelengkan kepalanya, itu hanya masalah sepele. Karena gurunya, meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang sangat besar di kerajaan Brahma, semua orang pada dasarnya memberinya muka. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memberikan muka. Identitas murid guru nasional sungguh sangat berharga di kerajaan Brahma, bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan tidak berani tidak menghormatinya. Karena gurunya memiliki status tertinggi kedua di kerajaan Brahma setelah Raja Brahmal. Di bawah pengaturan Suru, masalah ini dengan cepat diselesaikan. Keesokan harinya, Sander Ye dan Suru membawa 10.000 siswa dari Akademi Guansuan ke Akademi Kekaisaran. Begitu mereka tiba di gerbang Akademi Kekaisaran, para siswa Akademi Guansuan dikejutkan oleh Akademi Kekaisaran di depan mereka. Akademi Kekaisaran ini tidak dibangun di tanah, tetapi di galaksi. Ada bintang-bintang tak terhitung banyaknya yang melayang di sekitarnya, tetapi mereka tidak berantakan. Mereka berputar dengan cara yang sangat teratur. Begitu memasuki gerbang Akademi Kekaisaran, mereka disambut oleh air terjun. Air terjun itu begitu lebar sehingga menghalangi jalan semua orang seperti tirai air. Saat semua orang berjalan menuju air terjun itu perlahan terpisah menjadi dua sisi, dan sebuah jalan muncul di depan semua orang. Para siswa Akademi Guansuan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, ada keterkejutan di mata mereka. Sebelumnya di alam semesta Guansuan, di hati mereka, Akademi Guansuan adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat Akademi Kekaisaran di depan mereka, mereka menyadari bahwa ada akademi yang begitu kuat di luar sana. Segera, di bawah pimpinan Suru, semua orang datang ke sebuah alun-alun yang luas. Alun-alun ini seluruhnya dilapisi dengan batu kristal jenis khusus. Itu bersinar terang dan lebih dari 10 kali lebih besar dari lapangan seni bela diri Akademi Guansuan. Pada saat ini, seorang wanita berbaju besi muncul di hadapan semua orang. Suru tersenyum dan berkata,
Cisa, lama tidak bertemu. Wanita bernama Cisa melirik Suru dan bertanya, kapan kamu akan mewarisi posisi guru nasional? Ini sedikit sarkastis, tetapi Suru tidak marah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, masih pagi, masih pagi. Cisa menatap Sander Ye dan Sander Ye. Aku dengar Gujina Seng dari Istana Raja Suci sedang mengandung anakmu. Sander Ye mengangguk, ya. Cisa menatap Sander Ye, kamu terlihat tampan, tapi aku tidak tahu seberapa kuat kamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak buruk. Tidak buruk. Cisa mengangkat alisnya. Suru segera keluar dan berkata, Cisa, kali ini saudara Ye membawa murid-muridnya untuk bertukar ilmu dengan Akademi Kekaisaran kita. Cisa menatap Sander Ye dan bertanya dengan nada provokatif, bagaimana kalau kita bertanding saja? Sebelum Sander Ye sempat berbicara, seorang siswa di belakangnya berkata, oke. Cisa tertawa, anak-anak, apakah kalian mendengarnya? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa dari mana-mana, kemudian ratusan pelajar pun bermunculan di udara dan muncul di lapangan budo. Para siswa itu menatap siswa-siswa di belakang Sander Ye dengan tatapan mengejek. Di belakang Sander Ye, para siswa Akademi Guansuan semuanya sangat marah. Ini sungguh tidak sopan. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih keluar dari belakang Cisa. Dia tersenyum dan berkata, biarkan aku bertanding dengan kalian semua. Sambil berkata demikian, dia melirik orang-orang di belakang Sander Ye dan berkata, kalian semua bisa maju bersama. Ayo maju bersama. Begitu kata-kata itu keluar, para siswa di belakang Cisa tertawa terbahak-bahak. Wajah para siswa Akademi Guansuan di belakang Sander Ye berubah sangat jelek. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba menghampiri pria berbaju putih dan berkata, aku ingin bertanding denganmu. Lelaki berpakaian putih itu menatap bocah berjubah hitam dan menggeleng, kamu terlalu lemah. Pemuda berjubah hitam itu berkata, jangan hanya bicara besar. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo. Pemuda berjubah hitam itu melangkah maju. Saat dia melangkah, sebilah pedang tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya lalu menebas ke arah pemuda berpakaian putih itu bagai guntur. Kultivator pedang. Pemuda berjubah hitam itu mengerahkan seluruh tenaganya ke pedang ini. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan musuh. Tingkat peradaban di tempat ini jelas lebih tinggi dari alam semesta Guansuan. Oleh karena itu dia tidak menahan diri sedikit pun saat menggunakan pedang ini. Namun, menghadapi pedang sakti tersebut, pemuda berpakaian putih itu hanya tersenyum tipis, lalu mengulurkan jarinya dan menunjuk pelan. Bang! Pada titik ini, pedang pemuda berpakaian hitam itu sudah tertancap di tempatnya, dan tepat saat pemuda berpakaian hitam itu hendak menyerang lagi, pedangnya tiba-tiba hancur. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam dadanya secara langsung, melemparkannya ratusan kaki jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Kekalahan total. Pada saat ini, semua siswa di belakang Sander Ye terdiam. Pemuda berpakaian hitam itu menduduki peringkat 5 besar siswa teratas di Akademi Guansuan, tetapi dia dikalahkan sepenuhnya. Pemuda berpakaian putih itu melirik pemuda berpakaian hitam yang terbang keluar dan berkata, sudah kubilang untuk menyerangku sekaligus. Apa menurutmu aku menghinamu? Aku hanya mengatakan fakta. Faktanya adalah aku benar-benar bisa mengalahkan kalian semua. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh perlahan dan menatap Sander Ye, ini juga termasuk kamu, dekan. Bersambung.